Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, kembali di edisi cerita misteri kali ini, kami akan melanjutkan sebuah kisah misteri nyata yang ditulis oleh Aisyah Kanaya Achar. Dan Anda yang penasaran bagaimana ending dari cerita ini, silahkan, link ceritanya sudah kami cantumkan di deskripsi. Tinggal Anda klik. Di situ nanti Anda akan langsung diarahkan ke halaman penulis yang punya cerita ini langsung di karyakarsa.com. Sekarang mari kita lanjutkan part kedua dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Boneka Arwah Part 2. Bergegas aku melangkah ke arah lemari bajuku, tak sadar dengan kondisi kakiku yang terkilir, tak kuat untuk menopang badan. Pada akhirnya aku mau terjatuh. Tapi sebelum itu terjadi, Bayu dengan sigap menggendongku dan kami bertemu muka. Cukup lama kami saling tatap dan terucap kata dari mulutku. "Bay, ini sangatlah tidak mungkin. Kamu ngomong apa sih, Nay? Biar ku obati dulu kakimu. Kenapa aku gak bisa membaca pikiranmu, Bay? Rahasia, aku gak kepengen kamu mengetahuinya," ucapnya. Dan aku terdiam melihat dia yang begitu telaten mengurut kakiku yang terkilir. "Biar ku ambil bonekanya, kamu tetap duduk." Dan dia pun beranjak pergi ke dalam kamar. Tak lama kemudian, dia pun kembali membawa boneka arwah Ningsih ke hadapanku. Seketika sosok Ningsih muncul di hadapan kami berdua, berdiri sembari menunduk. "Ningsih, mari sini. Jangan takut, dia Bayu temanku. Jadi sosok ini yang kepingin kamu bantu." "Iya Bayu, aku mohon bantu temukan jasadnya di mana, biar dikubur dengan layak." "Baiklah, tapi tidak sekarang. Aku harus melakukan sesuatu di rumah ini terlebih dahulu." "Melakukan apa, Bay?" "Rumah ini terlalu banyak arwah penasaran, termasuk di dalam gudang belakang." "Maksudmu arwah penasaran apa?" "Tadi malam aku sempat masuk ke dalam gudang. Ternyata terdapat banyak boneka yang sudah dihuni oleh arwah penasaran. Kurasa itu disengaja oleh seseorang yang mencari pesugihan." "Iya, Bay, rumah ini dulunya bekas seorang dukun. Terus apa hubungannya dengan arwah itu? Apa para arwah itu adalah tumbal?" "Bukan, Nay. Lebih tepatnya, dukun ini mencari lelaku. Maksudnya, mencari arwah yang mati penasaran supaya bisa ditempatkan di dalam boneka-boneka yang sudah dukun itu persiapkan supaya bisa dijual belikan." "Untuk apa, Bay?" "Penglaris. Aku akan urus dulu kekacauan yang berada di rumah ini dulu. Baru kau, Ningsih." Seketika terdengar suara deru mobil di halaman rumahku. Sekilas aku melihat dari arah jendela. Ternyata mobil Kevin pasti datang untuk menjemputku, tapi aku belum siap-siap karena kejadian tadi. Sekilas aku menatap ke arah Bayu. Dia tertunduk sembari meremas jari jemarinya dan beranjak dari tempat duduknya dan berucap dengan ketus, "Aku pergi dulu." Lah, kenapa dia? Dan sosok Ningsih hanya mengangkat bahu. "Assalamualaikum, Nay." "Waalaikumsalam. Iya, bentar." Tumben jemput, Vin. Tapi aku belum siap nih." "Gak apa-apa, aku tungguin kok. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu." "Oke," sembari tersenyum. Singkat waktu di sore hari, Kevin mengajakku ke kafe yang baru dibuka. Setelah memesan minuman dan sedikit cemilan, kami pun sedikit berbincang. Pertamanya ngebahas pekerjaan. Pada akhirnya, "Oh ya, Nay, gimana kabar sosok yang ngikutin kamu?" "Maksudmu sosok Ningsih?" "Iya, siapa lagi? Masih di rumah." "Apa kamu gak takut, Nay?" "Kenapa harus takut? Seharusnya yang kamu takuti murkanya Allah." "Oh, soal itu mah sudah jelas satu. Teh Hana pasti lagi berbahagia bersama suaminya." "Ya, bisa jadi, Vin. Kamu kapan ngikutin jejak Teh Hana?" Seketika aku terdiam membisu. "Nay, jawab aku. Selama ini aku berusaha menahan perasaanku. Vin, maaf.
Aku mohon nanti kita bahas lagi ya. Aku lagi banyak pikiran soal bagaimana cara menemukan jasad Ningsih. Dengan terpaksa aku mencari alasan karena jujur aku tak sanggup berucap. Hatiku masih gamang, trauma akan masa lalu akan terulang lagi. Dan aku melihat Kevin tertunduk lesu dengan nafas yang memburu, seolah menahan rasa kecewa terhadapku. Dan aku mencoba menenangkan dirinya dengan menggenggam tangan sembari berkata, jodoh tak akan kemana, Vin. Yakinlah kalau Allah sudah menentukan kita untuk bersatu, pasti kita akan bersama. Serentak terdengar suara yang berbisik, pulangnya jangan sampai kemalaman. Tunggu, suara itu bukankah suara Bayu? Dan aku melihat sekeliling kafe, sampai pada akhirnya aku melihat dia. Bayu. Tunggu ya, Vin, aku ke WC dulu bentar. Oh ya, Nay, hati-hati. Dan aku menghampiri seseorang yang berpakaian layaknya pelayan kafe. Dan aku baru tersadar kalau itu Bayu. Kau? Jadi ini tempat kerjamu, Bay? Asik banget ya yang lagi pacaran, ketusnya. Seketika mataku terbelalak mendengar perkataan yang terlontar dari mulutnya. Maksudmu apa? Udah malam, pulanglah. Gak baik keluyuran di luar. Terdengar suara dari arah belakang. Maaf om, pesanan saya mana ya? Oh, iya nanti saya antarkan pesanannya. Iya om, makasih ya. Maksudnya apa? Kenapa wanita tadi panggil kamu om? Aku pakai ajian malih rupa supaya tidak ada yang mengenali jati diriku. Dan jangan sampai para wanita jatuh hati padaku. Karena hatiku sudah terukir nama seseorang. Jadi jangan khawatir. Cuman kamu dan orang yang mempunyai kelebihan yang bisa melihat jati diriku yang sebenarnya. Jangan khawatir ya, aku harus pergi. Nah ya, kamu lagi ngapain di sini? Kevin, pulang yuk, udah malam. Aku sudah lelah. Singkat waktu di pagi hari, aku yang lagi ngerjain tugas kantor dikagetkan dengan letusan yang membuat telingaku berdenging. Di pagi hari, aku yang lagi ngerjain tugas kantor dikagetkan dengan letusan yang membuat telingaku berdenging dari arah gudang. Singkat waktu, di pagi hari aku yang lagi ngerjain tugas kantor dikagetkan dengan letusan yang membuat telingaku berdenging dari arah gudang. Bergegas ku berlari menghampiri suara itu berasal, hanya ingin memastikan tidak terjadi sesuatu. Setibanya aku di belakang rumah yang menghadap langsung ke pintu gudang, aku melihat Bayu Aji yang sedang membakar semua boneka. Urusan rumah ini sudah aku selesaikan, sementara arwah penasaran sudah aku bebaskan, dan sosok kepala sudah kubawa ke tempat Eyang Raksa, biar diurus di sana. Setelah urusan membakar semua boneka ini, kita akan bergegas pergi ke suatu tempat di mana jasad Ningsih berada. Aku terdiam, aku merasa bahagia bisa menemukan jasad Ningsih. Tapi di sisi lain dia harus pergi. Kanaya, iya Bay, ada apa? Kamu harus ikhlas, bagaimanapun Ningsih harus kembali kepada Sang Maha Pencipta. Urusan di dunia dia sudah berakhir, jadi jangan ganggu perjalanan dia selanjutnya. Kalau bisa, kamu kirim doa untuk Ningsih. Iya, Bay, aku ngerti. Setelah kami berada di lokasi di mana jasad Ningsih dikubur dengan cara tak wajar, Bayu menyuruh warga sekitar untuk membantunya menggali tumpukan tanah yang sudah ditumbuhi semak belukar yang sangat rimbun. Waktu sudah menjelang sore, sudah 3 jam para warga menggali. Apa sedalam itu atau jasad tidak ada di situ, pikirku. Pada akhirnya seorang warga pun berteriak, "Woi, di sini ada tulang manusia." Dan aku mencoba menghampiri ke dalam galian tersebut. Dan terlihat tulang belulang yang sudah tidak utuh lagi. Hanya rambut dan baju yang masih tersemat di atas tulang itu. Yang baru aku sadari baju itu, baju yang sekarang Ningsih kenakan. Aku hanya bisa menangis melihat para warga mengevakuasi tulang-tulang yang sudah rapuh. Dan sampai pada akhirnya kami mengantarkan almarhumah Ningsih ke tempat peristirahatan terakhirnya.
Dan untuk terakhir kalinya, aku melihat sosok Ningsih di pemakaman. Dia tersenyum manis sembari melambaikan tangan ke arahku. Sekembalinya aku dari urusan yang tak kunjung selesai, aku duduk termenung seorang diri, tanpa siapapun yang menemani. Aku hanya bisa memeluk boneka kesayanganku yang sempat Ningsih tempati. Di sore itu, awan terasa mendung, seakan menandakan hujan akan segera turun. Dan aku melihat mobil yang berhenti di depan rumahku, dan turunlah seorang wanita yang memakai baju yang kurang bahan. Dia menatapku seakan tidak suka, lalu dia bertanya, "Apa namamu Kanaya?" "Iya, saya sendiri." Seketika wanita itu melayangkan tamparan di pipiku, sampai telingaku merasa berdengung. "Ingat, jauhi Kevin, dia calon suamiku. Aku sudah kembali ke Indonesia hanya untuk membicarakan pernikahan kami. Tapi aku sering melihatmu bersamanya. Dasar pelakor. Jika kamu masih berani mendekatinya, kamu akan tanggung akibatnya." Aku hanya terdiam membisu, tak ada niat untuk membalas perlakuan wanita itu terhadapku. Setelah wanita itu merasa puas, telah mencaci makiku, dia pergi begitu saja. Dan aku pun masuk ke dalam rumah, melangkah masuk ke dalam kamar, sembari terduduk di pinggir ranjang, menatap ke arah figura yang dimana foto mamah berada. Aku pun mengambil dan menatap wajah yang aku rindukan. Dan aku pun berbaring mengistirahatkan tubuh, hati dan pikiran, sebisa mungkin untuk tidak menangis. Tapi pertahanan itu pun bobol. Di malam itu, diiringi hujan yang sangat deras, aku meluapkan rasa amarah, benci, kesal, dan rasa rindu lewat tangisan, dan berucap, "Mah, Naya kangen sama Mama. Kenapa Mama pergi tinggalin aku, Mah? Maafin Naya, Mah. Maaf." Tak kuasa menahan rasa sakit di hati ini. Tanpa sadar aku berlari menerobos derasnya hujan di malam itu. Setibanya di depan gang, aku merasa kebingungan, tak tahu harus mengadu kepada siapa. Dan kebetulan ada angkot yang lagi ngetem di Alfamart. Aku meminta mengantarkan ke alamat yang dituju. Setelah 20 menit berlalu, hujan masih mengguyur kota Bogor. Sesampainya di tujuan, tak lupa aku membayar supir angkot itu dan bergegas pergi memasuki gang perumahan. Setibanya di pelataran rumah, seseorang sudah berdiri di depan pintu, dan aku berlari ke pelukannya sembari menangis. "Aisyah, kamu kenapa sampai basah kuyup kayak gini? Dan apa ini? Kenapa dengan pipimu? Siapa yang telah melakukan ini terhadapmu? Jawab." Dan aku hanya menggelengkan kepala saja dan berkata, "Apa boleh aku tinggal di rumahmu sampai Rahayu kembali?" pintaku. "Anggap aja ini rumahmu." Dan pada akhirnya aku melangkah masuk dan pintu pun tertutup. Setelah aku melangkah masuk ke dalam rumah, aku disambut hangat oleh ibu dari Bayu Aji. "Aisyah, kenapa kamu, Nak? Apa Bayu berbuat sesuatu sampai kamu menangis seperti ini?" "Apaan sih, Bu? Bukan aku. Dia datang-datang sudah dengan keadaan mewek. Nggak tahu tuh kenapa." "Itu muka kenapa, Ai? Siapa yang membuat mukamu memar seperti itu?" "Biar aku kasih pelajaran orang itu," geram Bayu Aji. "Kamu ini, kekerasan jangan dibalas kekerasan. Bisa kan, Nak?" geram sang ibu. Dia malah diam 1000 bahasa. "Udah sini, Ai. Ganti dulu bajumu, nanti kamu masuk angin." "Iya, Bu. Baju ibu kira-kira muat nggak ya di badan kamu? Kalau nggak muat, jangan salahkan bajunya ya." Dan aku mencoba untuk tersenyum, walau agak kaku. Serentak ibu Bayu memelukku dengan erat, yang membuatku nggak bisa menahan rasa sedih, yang semenjak tadi aku tahan. Pada akhirnya air mata itu luruh juga dengan sendirinya. "Ibumu sudah tenang di alamnya. Kamu harus ikhlas. Dan anggap aku ini ibumu juga ya." Dan aku hanya terdiam sembari beruraian air mata. Tidaklah aneh
Ibu Bayu sudah mengetahui apa yang telah terjadi padaku tanpa aku harus menceritakannya dengan apa yang telah menimpaku. Semenjak Ibu Bayu berpindah alam atau moksa, beliau pasti lebih peka dan paham akan ilmu kebatinan, dan sekarang beliau memilih untuk berada di alam manusia yang tidaklah mudah untuk kembali tinggal di alam ini. Apalagi berada di alam manusia sangatlah membutuhkan energi yang cukup tinggi. Singkat cerita, setelah aku menyelesaikan kegiatanku untuk membersihkan diri dari air hujan, aku terduduk termenung di dekat jendela kamar yang sekarang aku tempati ini. Aku menatap lurus ke arah jalan yang kebetulan posisi kamarku ini berada di ruang utama, yang dimana posisi jendela menghadap ke arah jalan besar. Sekilas aku melihat sosok yang berdiri di dekat pohon, berada tepat di pinggir jalan. Sosok itu terdiam tidak bergerak, padahal hujan masih dengan keadaan yang sangat deras. Akan tetapi sosok itu seakan tidak terkena air hujan, yang bikin aku penasaran kenapa sosok itu seakan sedang menatap ke arahku yang sedang memperhatikannya. Kilatan petir pun menyambar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa disengaja aku melihat dengan sangat jelas kalau sosok itu bukanlah manusia, melainkan sesosok arwah penasaran yang sepertinya sedang menunggu seseorang di samping jalan dengan kondisi yang kurang jelas dikarenakan hujan yang teramat deras di malam ini, sehingga membuat jarak pandangku kurang jelas. Aku melihat wajah yang begitu pucat dengan satu tangan yang sudah terputus dan isian perut yang terburai keluar. Sosok itu perlahan menghilang di derasnya hujan pada malam itu, dan aku tidak menyadari kalau di arah belakangku sudah ada Bayu yang sedari tadi memperhatikanku yang sedang fokus melihat sosok itu. Tiba-tiba Bayu memegangi bahuku sembari berucap, "Udah, jangan dilihatin terus." Dan aku pun tersentak kaget sembari beristighfar. "Bayu, bisa nggak sih nggak ngagetin? Lagian kok bisa kamu terkaget, Ay? Kamu lagi ada masalah apa?" "Bukan apa-apa kok, cuma lagi kangen sama mama aja," elaku. Apa perlu aku baca pikiranmu, Ay?" Jangan, nggak perlu." "Oh ya, Bay, kamu tahu siapa sosok yang barusan aku lihat itu?" "Tahu, tapi jati dirinya aku kurang tahu. Dia wanita korban tabrak lari." "Apa? Kapan kejadian itu bermula?" "Udah cukup lama. Ada kemungkinan 15 tahun yang lalu." "What? Selama itu kah? Terus itu sosok sedang menunggu siapa? Apa dia nggak ganggu orang yang lalu lalang?" "Tidak, aku sudah memperhatikan dia supaya jangan sampai ada korban gara-gara penampakan dia." "Terus apalagi yang kamu ketahui soal sosok itu?" Sosok itu sedang menunggu anaknya." "Kok bisa? Emang anaknya kemana? Emang keluarganya nggak mengetahui kalau ibunya mengalami kecelakaan, Bay?" "Aku akan menceritakan kisah sosok itu padamu, tapi apa kamu mau menceritakan siapa yang telah menampar wajahmu?" Seketika aku gelagapan dibuatnya. Aku akan ceritakan semua dengan apa yang telah terjadi, tapi tidak untuk sekarang." "Oke, aku akan tunggu sampai ketahuan siapa orang yang telah berbuat demikian terhadapmu. Akan aku kasih pelajaran dia." "Gak jadi," timpalku serentak. "Lah, kenapa berubah pikiran?" "Kamu lupa apa kata ibu tadi? Kekerasan gak baik dibalas kekerasan." Dan aku melihat Bayu hanya menghela nafas gusar. Iya, kagak jadi dibalas. Tapi kamu harus ngasih tahu apa yang telah terjadi." "Tapi kamu janji." "Iya, janji." "Ayo mulai ceritanya." "Soal apa, Ay?" "Lah, lupa apa sengaja lupa nih ceritanya?" Dan aku hanya bisa cemberut dibuat gemes olehnya. Beberapa saat kemudian, "Oh, iya. Gini ceritanya. Waktu itu aku baru membeli tempat yang sekarang aku tempati ini. Kebetulan kejadiannya sangatlah singkat. Yang aku ingat si wanita udah tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi yang lagi hamil besar
Kebetulan sudah banyak warga yang berkerumun menyaksikan hal tragis itu. Kondisi si wanita sudah sangat kritis dengan kondisi lengan yang sudah terputus dan di bagian kepala sudah bocor sehingga darah terus mengalir keluar. Tapi dia masih tersadar pada saat itu. Wanita itu meminta supaya sebelum dia mati, selamatkan anak yang masih di dalam kandungan dengan cara mengeluarkan paksa. Wanita itu menginginkan anaknya selamat karena dia tahu kalau umur dia sudah tak lama lagi. Seketika semua warga mundur dikarenakan mereka sangat ketakutan. Karena itu sangatlah tidak mungkin, apalagi mengeluarkan secara paksa lewat perut yang harus disesar. Wanita itu terus memohon. Kebetulan di lokasi itu ada beberapa kepolisian yang mengamankan situasi yang berada di lokasi kejadian. Dikarenakan dengan kejadian itu, jalanan menjadi macet total. Pada akhirnya, setelah mendiskusikan tindakan apa yang harus dilakukan, daripada keduanya mati, lebih baik selamatkan salah satunya. Ya, itu setidaknya kan, daripada keduanya tak selamat. Pada akhirnya akulah yang turun tangan. Aku mengeluarkan bayi yang masih dalam kandungan. Itu juga setelah si wanita itu meninggal dengan jarak 2 menit. Aku berusaha mengeluarkan bayi itu, dan alhamdulillah bayi itu selamat. Aku menyimak dengan seksama yang barusan Bayu ceritakan. Aku hanya bisa menghela nafas kasar. Bay, kamu mau kemana? Kok sudah mau pergi? Dengan tergesa-gesa Bayu Aji bangkit dari tempat duduknya. Udah malam, tidur, ucapnya. Lah, kan ceritanya belum selesai. Cerita apa lagi Aisyah? Terus bayi itu dikemanain? Aku tidak tahu. Bayu, jangan pergi dulu. Dan Bayu pun mendorong aku masuk kembali ke dalam kamar. Udah, besok aja lagi ceritanya, udah malam. Pada akhirnya Bayu pun berlalu pergi. Ya elah, aku dibikin penasaran. Kira-kira anaknya sama siapa ya? Pasti sekarang sudah dewasa. Gak sabar menunggu hari esok. Dengan rasa penasaran, aku pun terlelap tidur. Aku yang berdiri sendiri di tengah malam yang kurang pencahayaan. Aku mengedarkan pandangan ke arah yang berada di sekitaranku, gelap, di mana aku berada. Aku merasakan hawa mencekam, sekaligus merasa heran dan juga kebingungan. Kenapa aku berada di sini di pinggir jalan? Aku yang masih berdiri di dekat pohon, baru tersadar kalau dari arah sampingku sudah ada sosok. Aku tidak langsung berbalik. Yang aku pikirkan, sosok apa yang berada di sampingku ini? Apa dia menyeramkan? Soalnya aku mencium bau amis darah dan bau busuk bangkai. Kalau boleh nawar, bagusan dikit napa? Seketika sosok itu berucap dengan suara yang teramat parau. Apa kamu ingin mendengarkan kisahku, wahai manusia? Mampus, kisah apa lagi? Gumamku kesal. Pada akhirnya aku pun terpaksa menengok ke arah di mana sosok itu berdiri. Hal yang akan aku sesali seumur hidup pun terjadi. Aku terjengkang ke belakang dengan pantat yang mendarat duluan ke tanah. Aku terkulai lemas setelah melihat sosok itu. Jarak aku dengannya hanya setengah meter saja. Ternyata benar dugaanku, kondisi yang sangat mengenaskan. Sosok itu wanita yang Bayu Aji ceritakan. Sekarang dia berdiri di hadapanku dengan kondisi perut yang menganga, usus yang terburai, yang mengeluarkan cairan yang teramat busuk. Belum kondisi kepala yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah hitam pekat sampai melumuri wajah dari sosok itu. Dan aku melihat sosok itu menggenggam lengan yang sudah terputus. Lalu sosok itu berucap, "Tolong cari keberadaan anakku." Aku yang tak kuat dengan aroma busuk, hampir aku muntahkan isi perut. Tapi serasa badanku ada yang mengguncang dengan keras. Seketika aku tersadar dari mimpi yang membuatku hampir muntah dengan nafas yang masih tersengal.
Keringat sudah membasahi kening dan pelipis, dan aku melihat Bayu yang sedang menatap keheranan sembari mengernyitkan dahinya. "Kamu gak apa-apa kan, Ai?" Dengan refleks aku memeluk dirinya dengan erat sembari menahan tubuh yang masih menggigil ketakutan, dan Bayu pun membalas pelukanku sembari berkata, "Ada apa, Aisyah? Apa sosok itu mengganggumu di alam bawah sadarmu?" Tiba-tiba aku melepaskan pelukanku dan menatap wajah yang seakan sudah tahu akan suatu hal. "Jadi kamu sudah tahu kejadian tadi? Makanya jadi orang jangan kepo." Sembari tersenyum meledek. "Terus sosok itu berkata apa sama kamu, Ai?" "Dia ingin dipertemukan dengan anaknya." "Sudah kuduga. Maksudmu apa, Bay?" "Udah subuh, cepet bangun. Ntar waktu subuh kelewat lagi." "Subuh? Jam berapa ini?" "Jam 5 pagi. Cepet bangun, sholat dulu sana." Dan aku melihat penampilan Bayu yang sudah sangat rapi. Tumben mau kemana sepagi ini? Dia sudah berpenampilan rapi. Kenapa heran? "Aku ingin mengantarkanmu ke tempat kerja, Ai." Serentak aku berdiri dari ranjang yang aku tiduri. "Apa? Kerja? Ya ampun, aku lupa kalau hari ini ada tugas di kantor. Mana aku lupa bawa baju ganti lagi. Duh, gimana nih?" Dan aku melihat Bayu yang berdiri sembari menyilangkan kedua tangan di dadanya, sembari menggelengkan kepala karena melihat tingkah lakuku. "Bayu, gimana ini?" "Disuruh sholat dulu, Ai. Bajumu sudah aku bawakan semalam. Mana keadaan pintu rumahmu terbuka lebar. Kamu kenapa semalam? Gimana kalau ada bangsat memasuki rumahmu?" Dan aku hanya bisa cengengesan sembari berucap, "Terima kasih sudah bawakan baju salinku." Setelah selesai menjalankan kewajiban yang hampir mepet, aku bergegas mengganti baju, terus pergi untuk sarapan. Di atas meja ibu sudah menyiapkan berbagai masakan yang sangat enak dan membuat nafsu makanku menggebu-gebu. Singkat cerita, setelah semuanya kelar, ibu menghentikan langkahku. "Aisyah, tunggu sayang." "Iya Bu, ada apa?" Beliau menelisik ke arah wajahku dan aku menunduk tersipu karena aku tahu pasti ibu melihat bekas tamparan yang kemarin aku dapatkan dari orang yang tidak aku kenal. "Bayu, jangan pergi dulu, tunggu sebentar." "Lah, emang ada apa, Bu?" "Udah, jangan banyak bertanya. Aisyah, mari ikut ibu." Pada akhirnya aku mengikuti ibu dari arah belakang menuju ke kamar ibu yang berada di pojok ruangan. "Bu, emang aku mau diapain?" "Udah, duduk aja." "Tapi Bu, ibu hanya ingin menyamarkan lebam di pipimu. Nanti apa kata orang atau teman-temanmu? Apa kamu bisa berkata jujur kepada mereka? Udah, sekarang kamu diam saja, biar ibu yang melakukannya merias wajahmu ini." "Tapi apa nggak aneh nantinya, Bu?" Dan aku melihat ibu menanggapi dengan senyum saja. Terdengar suara Bayu yang memanggil dari arah luar. "Bu, sudah belum? Ntar dia terlambat." Iya, gak sabaran amat sih. Udah selesai. Ayo, kamu bergegas berangkat. Nanti pengawalmu ngamuk nungguin kamu kelamaan." Aku kepingin berbalik melihat ke pantulan kaca, tapi ibu selalu menghalangiku. "Ih, Bu, aku kepingin lihat hasilnya." "Udah, sana pergi, udah cantik kok." Duh, mukaku seperti apa ya, pikirku. "Yuk Bay, kita berangkat." Dan aku menyadari Bayu terdiam mematung. Kok malah bengong? Ayo buruan. Tadi teriak-teriak suruh cepet-cepet. Iya Ai, ayo." "Kamu kenapa sih Bay? Memang ada yang aneh ya sama wajahku?" Enggak kok, enggak ada yang aneh. Pangling aja." Sembari mengulas senyum. Aku berangkat diantar Bayu menaiki kuda besi menuju ke arah perkantoran.
Setibanya aku disambut Andin yang melongo setelah melihatku. Kenapa sih lihatnya sampai segitunya? Nay, apa mataku gak salah lihat? Dan aku hanya mengernyitkan dahi, tanda tak mengerti dengan ucapan dari Andin. Sejak kapan kamu memakai make up, Nay? Udah, ayo masuk, ucapku. Oh ya, kamu tadi diantar sama siapa, Nay? Temen. Oh, teman apa temen nih? Bawel ah. Dan si Andin cengar-cengir tidak jelas. Dan aku dihampiri oleh Tio. Dia menatapku dari bawah sampai ke atas. Din, ini teman kita kan, si Naya? Udah ah, gak lucu, ucapku. Nay, kalau lagi ada masalah, kasih tahu kita-kita lah. Sebagai temanmu jangan diem kayak gini. Iya bener, Nay. Ucapan Andin memperjelas pertanyaan Tio. Sok tahu, aku baik-baik aja kok. Lah, itu muka kok tumben-tumbenan pakai make up. Seketika mereka seakan menahan tawa. Kalian kenapa sih? Dan Andin memberikan sesuatu yang sering dia bawa, sebuah kaca berukuran kecil. Setelahnya, tahu kan apa yang terjadi? Aku menjerit sejadi-jadinya karena aku kaget dengan wajahku sendiri. Ternyata wajahku lebih serem dibanding lihat demit. Sumpah. Pada akhirnya aku lari kocar-kacir ke dalam toilet untuk membersihkan wajah yang udah cemong, udah kayak pemain film horor aja. Duh, kok bisa ya Ibu Bayu ngasih Ibu Bayu ngasih riasan seperti ini. Pasti terinspirasi dari film horor deh kayaknya. Masa aku disamain sama setan sih? Dan Andin mengikutiku yang berada di toilet. Gimana, Nay? Cantik kan? Suwek loh, kenapa sih gak bilang dari tadi? Untung belum banyak orang yang lihat. Aku melihat si Andin cuma ngakak. Sampai-sampai dia hampir ngompol di celana. Seketika dia menghentikan tawanya dan menatap ke arah wajahku. Pipimu kenapa, Nay? Sontak Andin bertanya. Terjatuh, ucapku singkat. Bohong. Mana ada terjatuh cuma satu pipi saja yang memar. Jujur napa, Nay? Kita kan udah berteman lama. Beneran jatuh, Din. Gak ada apa-apa kok. Ya udah, kalau kamu gak mau jujur, kita bukan teman lagi. Dan Andin bergegas melenggang pergi. Aku biarin saja. Dia malah balik lagi. Nay, kok gak dihentikan sih? Untuk apa dihentikan? Ucapku. Ya ampun, punya temen keras kepala banget. Kalau aku tahu siapa yang nampar kamu, ingin sekali ku bikin rujak cingur tuh orang. Tiba-tiba ada yang menyauti ucapan Andin dari arah belakang dan berucap, aku orangnya. Seketika kami berdua berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Kau, ucapku berbarengan dengan Andin, dan kami saling bertatap muka. Kurasa Andin mengenal wanita ini yang sudah menampar pipiku. Tapi tunggu, kok dia berada di kantor Pak Bagas ya? Siapa dia sebenarnya? Aku yang menamparnya. Kau mau apa, hah? Kau sudah kembali, ucap Andin serentak. Seperti yang kau lihat, Din, aku udah kembali. Jadi kau temannya si pelakor ini. Maksudmu apa berkata seperti itu? Kasih tahu dia, Kevin calon suamiku, ngerti? Dan wanita itu berlalu pergi dengan menatap ke arahku dengan tatapan seakan mau memangsa. Naya, jadi kamu ditampar sama dia? Kamu mengenal dia, Din? Dan aku pun balik bertanya, dia anak Pak Bagas, Nay. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutku. Jangan sampai dia mengganggu pekerjaanku di kantor, ya Allah, gumamku. Pada akhirnya, Andin mau membantu untuk memoleskan sedikit bedak di wajahku, hanya untuk menyamarkan bekas memar yang berada di sebelah pipi ini. Make up tipis, tapi lumayan hasilnya nggak seperti tadi.
Udah kayak perayaan Halloween saja. Nay, apa Kevin sudah mengetahui soal ini? Kurasa belum, Din. Lebih baik kalau dia nggak mengetahuinya. Lambat laun pasti bakalan tahu dia, Nay. Kamu yang sabar dan tegar ya, Nay. Kita harus belajar dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Wah, gila loh, Nay. Jangan disamain sama bulu ketek juga kali. Udah yuk, kita mulai dengan kerjaan kita. Pada akhirnya, kita menghentikan obrolan sementara. Singkat cerita, di sore itu, aku yang akan bergegas kembali pulang ke rumah. Tapi tidak untuk pulang ke rumahku, melainkan ke rumah Bayu. Setibanya di depan parkiran, lenganku ada yang menarik dari arah belakang. Aku terlonjak kaget. Naya, tunggu. Ternyata Kevin. Tumben ada di kantornya Pak Bagas. Iya, Vin, ada apa? Kenapa HP-mu tidak aktif, Nay? Dan kenapa rumahmu... Sebelum Kevin melanjutkan perkataannya, aku berusaha menjelaskan dengan apa yang telah terjadi. Walau nggak semua dengan apa yang telah menimpaku, aku menginap di rumah teman, Vin. Soalnya HP terkena air hujan, jadi belum dibenerin, maaf. Sembari aku menunduk. HP-mu terkena air hujan? Kok bisa, Nay? Apa kamu lagi ada masalah? Vin, nanti aja ya aku jelasin. Aku harus segera pulang. Biar aku yang mengantarmu pulang. Waduh, gimana nih? Alasan apa lagi ya yang harus aku lontarkan biar dia nggak curiga? Tiba-tiba ada seseorang yang menjambak rambutku dari arah samping, dan aku pun meringis menahan perih di kulit kepala, saking kuat jambakan yang cewek ini lakukan terhadapku. Au, lepas. Lepaskan. Oh, jadi ini alasanmu nggak mau kita rujuk kembali, Vin? Vina? Kau? Ya, ini aku Vina, kekasihmu. Dan Kevin melirik ke arahku yang lagi mengusap kepala yang teramat sakit. Wanita ini lagi. Ya Allah, tolong berikan aku kesabaran. Kalau Engkau beri aku kekuatan, mungkin aku akan memukul wanita ini tepat di wajahnya. Gumamku kesal. Kamu gak apa-apa kan, Nay? Ucap Kevin. Aku harus pergi, Kevin. Tunggu, aku akan mengantarmu pulang. Sembari menggenggam lenganku dan mau beranjak pergi, baru saja melangkah, tasku dirampas paksa oleh wanita yang bernama Vina. Sebenarnya kamu mau apa, Vina? Berikan tas itu padaku. Aku ingin kita balikan, Kevin. Aku gak mau putus darimu. Dan aku melihat wanita itu sembari beruraian air mata yang membuat hatiku ikut pilu. Aku gak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Kenapa aku harus terbawa pula? Nasib. Semenjak kamu memilih pergi dan meninggalkanku, semenjak itulah kau sudah memutuskan hubungan kita, Vina. 4 tahun kau pergi, bukan waktu yang sebentar. Kamu lebih memilih melanjutkan ambisimu dan tidak ada kabar sama sekali darimu, Vina. Aku sudah anggap kita sudah berakhir, jadi jangan salahkan aku, ngerti? Oh, jadi kamu lebih memilih wanita kampungan ini, Kevin? Kamu lebih membela dia gitu? Cewek kampungan. Apa kamu belum kapok semalam aku gampar kamu? Aku sudah memberikan peringatan jauhi Kevin. Apa? Gila lo ya. Naya tidak ada urusannya dengan hubungan kita. Emang gak waras. Kevin, aku mohon kita balikan seperti dulu lagi. Jangan harap. Gua gak sudi balikan lagi sama kamu. Dan ingat, jangan berani lagi dekatin Kanaya, ngerti? Mari, Nay, kita pergi dari sini.
Sembari Kevin mengambil tas yang masih dipegangi oleh wanita itu. "Kevin!" teriak Vina membuat perhatian orang menatap ke arahnya. "Ingat kamu Kevin, akan aku bikin kalian berdua menyesal. Ingat itu." Setelah langkahku sedikit agak menjauh, aku menghentikan langkah hanya untuk melihat wanita yang bernama Vina. "Lepasin, Vin." "Kenapa, Nay?" "Lebih baik bicarakan lagi secara baik-baik dengannya. Aku takut terjadi sesuatu." "Kamu peduli sama dia, sedangkan dia telah memperlakukanmu..." "Tidak, udahlah Vin. Mungkin ini hanya salah paham saja." "Maksudmu apa, Nay?" "Aku pergi dulu ya, Vin. Udah sore, juga takut kemalaman." "Nay, Naya." Dan aku berlari pergi meninggalkan dia yang masih berdiri sendiri sembari menatapku berlalu pergi dari pandangannya. Setibanya di pinggir jalan, aku mencoba menghentikan angkot yang masih lengang tanpa penumpang. Ya sudahlah, daripada nanti kemalaman di jalan, pikirku. Setelah aku terduduk, aku tersentak kaget dikarenakan Tio berada di pojok kursi penumpang sembari tersenyum ke arahku. Aku hanya menghela nafas panjang. Masih untung bukan demit, gumamku. "Kok tumben, mobil dia kemana ya?" Nay, apa benar yang diucapkan Andin kalau kamu Cukup." Sebelum Tio melanjutkan ke inti permasalahan, aku lebih memilih memotong ucapannya karena aku tahu apa yang dia maksudkannya itu. "Emang apa kata si Andin?" "Ya gitu, dia ceritain semuanya ke gue." "Dasar mulut ember, awas kau Andin," kesalku. Pada akhirnya gak ada yang harus aku tutupi lagi gara-gara si Andin. "Apa kamu sudah mengenal wanita itu ya?" "Maksudmu si Vina?" "Udah semenjak lama, malahan kita satu kelas dulu." "Apa mereka pacaran lama ya?" "Apa kamu tertarik sama kisah cinta mereka, Nay?" Lah, ini bocah malah balik nanya lagi. Serentak aku berucap, "Enggak." "Emang susah untuk berkata jujur," sindir Tio. "Sama sepertiku yang tak bisa jujur kepadamu, Nay." "Maksudmu apa yo?" "Sudah semenjak lama aku menyimpan rasa terhadapmu. Tapi aku sadar diri kok. Apalagi Kevin sangat menyayangimu, Nay." Aku hanya terdiam tak bersuara. Cinta macam apa ini? Aku dibuat bingung, berasa lagi perang di alam gaib saja. "Apa boleh aku jujur, Nay?" Dan aku menatap ke arah di mana Tio berada. "Kamu ibarat penjahat yang menyusup ke dalam mimpi-mimpiku, mencuri hati dan merampas perasaanku. Kamu harus tahu, Nay. Cintaku ke kamu tuh kayak hutang. Awalnya kecil, didiemin, gede sendiri. Iya kalau nggak dibayar." Sembari tertawa puas. "Nay, kenapa melihatku seperti itu? Sungguh aku melihat pipimu sudah kayak tomat saja, memerah semerah warna hatiku. Tenang, Nay, jangan risau." Dan aku pun memalingkan muka sembari menggaruk kepala yang tidaklah gatal. Wah, sakit nih si Tio, kesalku. Dia malah melanjutkan ocehannya yang gak jelas itu. Apa dia mabuk kali ya? Aku memang pendiam, Nay. Diam-diam jatuh cinta padamu. Kali ini aku jujur, Naya. Sembari Tio menatapku dengan pandangan yang tajam. "Mang, berhenti di depan ya." Seketika angkot pun berhenti, Tio pun turun dan berlalu pergi. Setelah beberapa saat kemudian, "Neng, mau berhenti di mana?" "Oh iya, Mang, di depan sana ada gang menuju ke perumahan. Berhenti di situ aja." Setibanya aku di tempat tujuan, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku supaya cepat sampai ke rumah.
Aku ingin membuat perhitungan dengan Bayu. Aku kesel sama dia. Masa muka cemong dia nggak berkata apa-apa. Berarti sepanjang jalan menuju kantor, semua orang yang menatapku. Sampai-sampai liatinya nggak pakai ngedip. Gara-gara mukaku yang kayak penunggu jembatan Ancol. Awas aja kamu, Bay. Gerutuku kesal. Sesampainya di depan rumah, aku melihat Bayu yang sedang menatap diriku. Dia langsung kabur. Dan aku berusaha untuk mengejar, untuk memberikan bogem mentah. Bayu, kamu di mana, Bay? Anak gadis bukannya ucapin salam. Kok teriak-teriak? Kenapa manggil Bayu? Ibu lihat Bayu nggak? Mungkin dia di kamarnya. Dan aku bergegas untuk mencari di dalam kamar, tapi sial dikunci. Bayu, buka pintunya. Kalau enggak aku dobrak ini pintu. Biar sekalian kamarmu nggak ada pintunya. Akan tetapi Bayu seakan gak mau membuka pintunya. Aku yang diburu rasa kesal, aku mengambil ancang-ancang untuk mendobrak paksa dan mulai berlari. Tapi sial, pintu itu terbuka lebar sampai aku nyungsep di sofa yang berada di dalam kamar. Dan Bayu Aji cuman bisa menertawaiku saja. Aku hanya terdiam 1000 bahasa tanpa melihat ke arah wajah. Pada akhirnya, dia menghampiriku yang masih terdiam. Ai, kamu gak apa-apa kan? Ucapnya sembari mendekat menghampiriku yang masih mematung. Setelah jarak dia dekat dengan posisiku terduduk, aku pun berkata, Bay, sosok wanita itu menangis, ucapku. Kau mendengarnya juga. Seketika aku berbalik menatap wajah yang sedang menatapku. Kami saling tatap untuk beberapa saat. Setelahnya kami menunduk menahan sesuatu yang seakan ingin meledak. Aku berusaha menahan gejolak yang gak karuan. Ditambah suara tangisan yang menyayat hati dari sosok wanita itu. Apa kamu sudah berusaha mencari anaknya, Bay? Pernah, tapi belum ketemu. Tumben, nyari sampai gak ketemu. Biasanya selalu berhasil. Bicara sambil berpikir, bisa gak, Ai? Maksudnya bagaimana? Gini aja, kita cari sama-sama. Gimana? Ya elah, Bay. Kan bisa pakai kekuatan yang kamu punya untuk mencari keberadaan anak dari sosok itu. Ingat, ini alam manusia. Aku harus lebih irit memakai kekuatanku. Kan niatku balik ingin merasakan seperti dulu lagi. Jadi mau gak ikut mencarinya? Mau sih, tapi apa gak bakalan kelamaan nyarinya? Udah, ayo kita pergi. Bay, gak mungkin kan kita mencarinya di malam hari? Udah, ikut aja bawel. Pada akhirnya dengan hati yang lunglai mengikuti arahan dari yang punya petunjuk arah. Beberapa lama kemudian, kami tiba di depan warung pecel lele yang tempatnya berada di pinggir jalan. Apa kamu yakin mau makan di sini, Bay? Ucapku. Lah, emang kenapa? Biarpun katanya nggak higienis, tapi makan di pinggir jalan jauh lebih sehat daripada makan di tengah jalan. Benar nggak, Ai? Lah iya, kalau makan di tengah jalan ya itu mah beda lagi ceritanya atuh. Berpindah alam. Jadi nggak kita makan? Jadilah, timpal Bayu. Pada akhirnya kami memilih beristirahat terlebih dahulu sambil menyantap makan malam kami. Dilanjut dengan membahas langkah selanjutnya. Dikarenakan kami juga belum tahu tujuan kami berdua. Bay, cari pakai kekuatanmu napa? Kalau begini aja gak bakalan cepat ketemu, Bay. Gak bisa, Ai. Setidaknya kita harus berusaha terlebih dahulu untuk menemukan anak dari sosok itu. Emang kamu gak tahu siapa nama dari sosok itu, Bay? Biar enak gitu pas manggilnya. Kalau gak salah namanya Asih. Cuman itu yang aku tahu. Dan jangan bertanya soal alamat rumah. Aku kagak bakalan menjawabnya. Lah, kenapa emang? Kan lebih bagus kalau langsung ke rumahnya. Siapa tahu anak yang dicari berada di rumah keluarga korban. Gak mungkin, Ai. Soalnya sebelum aku mencari keberadaan anak itu, aku mencari informasi tentang keluarga si korban terlebih dahulu. Tapi yang aku dengar, anaknya sudah dikirim ke panti asuhan. Lah, kok dikirim ke panti sih, Bay?
Emang keluarganya nggak mampu ngurusin anak satu aja? Kenapa sih harus dikirim ke panti? Berarti kita harus mencari keberadaan anak itu. Seperti yang kau pikirkan, Ai. Kita harus mendatangi satu persatu panti asuhan yang berada di kota ini. Emang berapa banyak panti asuhan yang berada di kota ini, Bay? Iya, kalau ketemu di salah satu panti yang masih dekat dengan kita, coba kalau pantinya berada jauh dari kota ini, bagaimana coba? Udah, jangan mengeluh dulu. Cepat kita bergegas mencari keberadaan anak itu. Sebelum apa, Bay? Aku tahu kamu menyimpan suatu rahasia soal anak itu. Cuman kamu ingin aku berusaha menemukannya, kan? Dan aku melihat Bayu cuman cengengesan saja. Belajar bersabar dan berjuang, Aisyah. Nyebelin kamu, Bay. Sebelum malam, kita harus sudah berada di salah satu panti asuhan, Ai. Yaudah, ayo kita jalan lagi. Setelah beberapa jam kami berdua menelusuri kota Bogor. Kebetulan jarak panti asuhan tidaklah terlalu jauh dari lokasi kami sekarang. Setelah menemukan salah satu dari sekian banyaknya panti asuhan, kami tertarik dengan keberadaan panti yang tersembunyi, jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota, jauh dari tetangga, dan paling membuatku merinding, panti ini dekat dengan kuburan dan juga perkebunan pisang. Setibanya kami berdua di depan gerbang panti, aku menatap ke arah Bayu yang sedari tadi dia merasa gelisah. Kenapa dia? Apa kamu baik-baik saja, Bay? Baik kok. Kamu yakin ingin masuk ke dalam panti ini, Ai? Lah, emang kenapa? Aku penasaran, Bay. Kenapa panti ini terpelosok banget ya? Apa di dalam banyak anak yatimnya? Atau penghuni lainnya gitu? Banyak di sini penghuninya, Ai. Dengan suara bergetar, Bayu menjawab pertanyaan dariku. Kamu kenapa sih, Bay? Maksudmu penghuni yang mana? Kok aku merasa curiga terhadapmu, Bay? Apa ada sesuatu yang kamu rahasiakan dariku, Bay? Selidikku terhadap Bayu. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, Ai. Kuatkan mentalmu dari sekarang, selagi kamu bisa bernafas. Waduh, kamu ngomong apa sih? Nggak jelas banget. Serentak pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Kita sudah disambut sama penghuni yang berada di sini. Dan aku menatap ke arah Bayu yang berada tak jauh dari pintu gerbang. Dengan pintu yang sudah terbuka setengahnya, aku yang menelisik keadaan pintu gerbang yang sudah lama berdiri kokoh dengan warna yang sudah pudar dimakan usia. Dan di samping pagar terdapat pohon beringin yang cukup besar ukurannya. Belum akar-akar yang menjuntai ke tanah membuat siapapun yang melihat bergidik dibuatnya. Apa kita akan masuk ke dalam, Bay? Ai, apa kamu sudah siap melihat kondisi di dalam sana? Emang ada apa di dalam sana? Kenapa kamu gak bertahan jujur saja, Bay? Jangan bikin aku parno plus penasaran seperti ini. Ayo kita masuk. Kita akan selesaikan malam ini juga, bisik Bayu. Hah? Apa yang harus diselesaikan? Aduh, ini malam kapan datangnya ya? Apa bisa nawar, jangan malam dulu gitu? Sembari ku cengengesan tak karuan dengan kondisi yang masih berdiri tak jauh dari pohon beringin, dan mulai tercium bau bunga bercampurkan bau anyir darah. Wah, dan gak enak aja nih perasaan. Seketika aku melihat juntaian kaki yang sudah membusuk, bercampurkan nanah dengan kulit yang terkelupas, berwarna hitam keabu-abuan. Sudah banyak belatung yang menggerogoti sepasang kaki itu, pas berada tepat di atas kepalaku. Dengan aroma yang tak karuan, aku pun mendongakkan kepala ke arah yang dimana sepasang kaki itu melayang. Astagfirullahaladzim. Sembari menggerutu, sialan, gak kira-kira tuh Kunti malah gak pakai daleman lagi. Ih, amit-amit jabang babu. Aku lari walau agak terseok dengan kaki yang tersandung akar pohon. Tapi aku berusaha supaya tidak terjatuh dan bergegas menyusul Bayu Aji. Setibanya aku di dekat si Bayu. Aisyah, kamu kenapa? Ada Mak Kunti, Bay. Dan Bayu malah menertawakanku yang kepayahan, menahan nafas yang mendera karena tadi yang hampir terjatuh.
Hah? Emak Kunti katamu? Ih, sembari aku bergidik ngeri. Kenapa lagi, Ai? Bay, kamu pernah lihat itunya si Mak Kunti belum? Ah, maksudmu apa, Ai? Gimana jelasinnya ya? Masa aku bilang anunya si Mak Kunti, batinku. Lihat apa? Kok diem? Anu, itu. Dia ternyata gak pakai itu ya, Bay. Sembari sedikit berbisik gak jelas. Dan aku melihat Bayu mengernyitkan dahi, tanda dia gak mengerti dengan perkataanku. Apa emang dia gak mengerti? Udahlah, bodo amat. Si Mak Kunti gak pakai daleman juga. Emang aku sudah tahu penyebabnya kenapa. Dia gak pakai daleman, orang banyak belatungnya. Kalau dia pakai daleman, ya jelas gak nyaman lah. Ih, najis. Aku hanya bisa berbicara sendiri dalam batin. Dan aku melihat ke arah Bayu yang sedang menahan tawanya. Apa jangan-jangan dia tahu apa yang aku ucapkan? Kampret, katanya gak ada energi untuk berbuat hal lebih. Wasem lo, Bay. Lo tahu kan apa yang ada dalam pikiranku? Aisyah, ternyata pikiranmu jorok Yang kayak gitu aja dipikirin. Sembari Bayu menertawaiku. Seketika aku memalingkan muka karena gak kuat tahan malu. Kurasa ini pipi sudah kayak udang goreng, merah. Aku hanya bisa gigit bibir. Dan aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kalau gak bisa ngeles bukan Aisyah namanya. Bay, yang benar saja. Masa ini tempat sepi amat, gak ada manusianya. Dan Bayu pun menimpali sembari masih menahan tawanya. Mereka ada, Ai, di dalam. Bagaimana kamu tahu kalau mereka ada di dalam? Dulu aku pernah kesini dengan wujudku. Tapi sekarang yang aku khawatirkan aku berwujud manusia, walau gak sepenuhnya. Itu artinya kamu gak ada kekuatan untuk melawan, ucapku. Benar yang kamu katakan, Ai. Untuk merubah ke wujud manusia ini juga sangatlah membutuhkan energi yang cukup besar. Maka dari itu, kamu gak jawab semua pertanyaanku. Karena kamu emang gak ada kemampuan, karena wujud manusiamu ini. Dan Bayu pun mengangguk saja. Ya Allah, kenapa gak ngomong sih, Bay? Sekarang udah terlanjur masuk ke kandang demit. Dan benar saja, pintu gerbang tertutup dengan keras. Setelah aku menyadarinya, pintu depan terbuka dengan sendirinya. Setelah pintu gerbang menutup dengan sempurna, kami saling bertatap muka, seakan meminta pendapat, maju melangkah masuk, apa harus kembali, tapi gak bakalan nyampe ke rumah. Kita masuk saja. Aku yakin kamu pasti bisa menemukannya, Ai. Duh, sedari tadi kamu tuh cuma ngasih aku teka-teki mulu, heran deh. Setibanya kami di dalam ruangan yang menurutku sudah tidak layak dihuni. Tapi menurut Bayu, ada orang yang tinggal di tempat ini. Ini mah bukan panti asuhan, melainkan seperti rumah tak berpenghuni yang tidak terawat alias terbengkalai. Kita berdua mendengar teriakan dari arah dalam. Bergegas kami menghampiri suara yang terdengar memilukan. Setiap ruangan kami telusuri, sampai pada akhirnya kami menemukan sebuah ruangan yang memiliki aura negatif yang cukup tinggi. Seketika Bayu Aji tersungkur ke lantai, sembari memegangi kedua telinganya sembari berteriak. Ah! Aku yang panik melihat tingkah Bayu dan mencoba untuk menghampiri, lalu bertanya untuk memastikan keadaannya. Bay, kamu kenapa? Bayu terus-menerus menjerit seakan menahan rasa sakit. Tapi kenapa? Apa yang menjadi penyebab rasa sakit yang Bayu rasakan saat ini? Sahabat Sejuta Kisah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimanakah ending dari kisah ini, silahkan bisa langsung ke link cerita yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Di situ nanti Anda bisa baca sendiri ya, dari karangan penulis yaitu Aisyah Kanaya Achar. Dan cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Pastikan berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.